Selamat datang kembali di sesi bedah informasi kita. Hari ini kita akan menyelami salah satu bentuk kalimat yang paling sering kita pakai, tapi ya ampun, sering banget bikin salah paham. Pernyataan jika, maka. Betul sekali, fondasi logika tapi licin. Sumber kita kali ini, bab 6 dari buku Logic Made Easy. Judulnya aja udah bikin penasaran. Ketika situasi menjadi meragukan. Keren ya? Iya, when things are iffy, menggambarkan banget. Anda pasti pernah kan, ya, merasa sedikit gimana gitu. Bingung atau malah kejebak sama instruksi atau janji atau argumen yang pakai kata jika? Pasti sering. Nah, kita mau coba bongkar nih, kenapa kalimat kondisional ini yang inti banget dalam logika kok sering menjebak gitu. Misi kita hari ini, pahami strukturnya, kenali jebakan kayak logika kebalikan sama inversi, terus lihat hubungannya sama sebab akibat yang sering salah kaprah, dan, nah ini, nemuin kembaran logisnya yang berguna banget, kontrapositif. Siap ya? Siap. Dan ini penting loh, bukan cuma teori. Logika jika, maka, ini ada di mana-mana. Sains, hukum medis, sampai obrolan sehari-hari kita. Bener juga. Biar nggak gampang terkecoh ya. Tepat, biar bisa mikir lebih jernih. Oke, mari kita mulai dari dasarnya dulu deh. Struktur kalimat jika P maka Q. Buku ini jelasin ada dua bagian penting nih. Ada antecedent. Itu si P-nya, syaratnya. Dan konsekuen, si Q akibatnya. Contoh dari buku oke juga. Jika Vivi seekor pudel P, maka Vivi seekor anjing Q. Jelas ya, kalau dia pudel ya otomatis dia anjing. Benar, artinya jadi pudel P itu cukup untuk bilang Vivi itu anjing, Q. Sebaliknya, jadi anjing Q itu syarat perlu buat jadi pudel P. Kalau kita tahu Vivi itu bukan anjing, wah, udah pasti dia bukan pudel. Oke, logis. Ini dasar penalaran deduktif ya, dari umum ke spesifik. Tapi, katanya otak kita justru sering kepleset di sini. Nah, ini dia. Jangan anggap remeh. Ada eksperimen klasik banget, namanya Watson Selection Task. Oh, pernah dengar sekilas. Yang pakai kartu itu kan? Betul. Bayangin ada 4 kartu. A, D, 4, sama 7. Aturannya, jika sebuah kartu bersisi vokal, P, maka sisi lainnya angka genap, Q. Pertanyaannya gampang. Kartu mana aja yang harus banget dibalik buat ngecek aturan ini bener apa enggak? A jelas ya. Kan vokal, harus cek belakangnya genap atau enggak. Terus D kayaknya nggak perlu, kan konsonan. Mungkin 4, karena genap. Nah itu dia. Kebanyakan orang jawabnya A, atau A dan 4. Tapi hasilnya, wah kurang dari 10% orang dewasa loh yang jawab benar. Serius? Kok bisa? Jadi jawaban benernya apa dong? Jawaban yang benar itu A dan 7. Tunggu. A oke, masuk akal. Tapi kenapa 7? Kan ganjil, kenapa bukan 4? Nah, ini inti masalahnya. Kita itu secara alami cenderung nyari bukti yang membenarkan aturan. Kita balik A, ngecek, oh iya benar genap. Terus kita tergoda balik 4. Mikirnya, kalau dibaliknya vokal, berarti aturan ini benar dong. Iya kan? Tapi coba pikir, kalau dibalik 4 ada konsonan, aturan nggak salah. Kalau ada vokal, aturan juga nggak salah. Jadi membalik kartu 4 itu nggak ngasih informasi krusial buat menguji aturan itu salah atau enggak. Nggak bisa menyalahkan aturan. Oh, jadi 4 itu aman ya. Mau dibalik isinya apa aja, aturannya tetap aman. Terus kenapa 7? Langsung salah dong aturannya. Jika vokal maka genap, jadi bohong? Oke, ngerti sekarang. Persis. Kita harusnya mencari kemungkinan yang bisa menyanggah, yang bisa bikin aturan itu salah. Bukan cuma cari yang cocok. Kartu D juga nggak perlu karena aturan cuma ngomongin vokal. Nah, kegagalan milih kartu 7 ini nunjukin bias alami kita. Bias konfirmasi. Bias konfirmasi. Jadi, kita lebih suka nyari yang cocok sama yang kita percaya dan agak males nyari yang bisa ngebantah ya. Kurang lebih gitu. Dan ini ngaruh banget ke cara kita memproses informasi sehari-hari. Baca berita, dengar argumen politik, wah hati-hati deh. Iya juga ya. Tapi, buku ini juga bilang kan, kalau konteksnya familiar, kita jadi lebih jago. Nah, itu menariknya. Kalau tugasnya diubah jadi konteks sosial atau pengalaman sehari-hari, performa naik drastis. Misalnya aturan, setiap kali saya ke Manchester, saya naik kereta. Dikasih kartu Manchester, Leeds, naik kereta, naik mobil.
Oh, kalau gitu lebih gampang. Pasti cek Manchester buat lihat transportasinya apa, sama cek yang naik mobil buat lihat tujuannya kemana. Kalau ke Manchester, wah, aturan dilanggar. Tepat. Atau aturan sosial. Jika orang minum bir, umurnya harus di atas 19. Dikasih kartu. Minum bir, minum cola, umur 16, umur 22. Langsung tahu lah. Cek yang minum bir umurnya berapa, sama cek yang umur 16 minumnya apa. Gampang kalau ini. Iya kan? Ini nunjukin penalaran kita tuh sensitif banget sama konteks. Logika abstrak itu lebih susah ternyata daripada logika dalam situasi nyata yang kita kenal. Kayak ada program khusus di otak buat deteksi pelanggaran aturan sosial gitu. Oke, jadi struktur dasarnya jika P maka Q. Tapi otak kita ada bias konfirmasi dan sangat tergantung konteks. Sip. Sekarang masuk ke kesalahan umum nih. Yang pertama, kata buku ini sering banget kita mencampur adukan jika P maka Q sama kebalikannya. Iya, converse. Kebalikannya itu jika Q maka P. Contoh di buku soal kereta bagus tuh. Jika kereta dari DC ke Boston, P, maka berhenti di New York, Q. Oke, ini benar. Tapi kebalikannya, jika kereta berhenti di New York, Q, maka dia dari DC ke Boston, P. Nah, ini dia. Belum tentu kan, bisa aja dari arah lain. Tapi kita sering otomatis mikir gitu. Iya, sering banget. Contoh lain yang soal hak pilih juga kena banget. Jika Anda berhak milih, P, maka usia Anda di atas 18, Q. Benar, tapi sering disamain jadi? Jika usia Anda di atas 18, Q, maka Anda berhak milih, P. Jelas salah kan? Banyak syarat lain. Ini kesalahan logika kebalikan, hati-hati. Bahayanya di medis sama hukum. Gimana tuh? Misalnya soal tes medis. Ada namanya sensitivitas tes. Itu probabilitas tes positif jika orangnya memang sakit. Jadi rumusnya, jika sakit, P, maka probabilitas tes positif sekian persen, Q. Oke, sensitivitas. Terus? Nah, yang bahaya, orang sering bahkan kadang tenaga medis juga menyamakan sensitivitas tinggi ini sama probabilitas kalau tesnya positif, orang itu pasti sakit. Jadi dibalik, jika tes positif Q, maka probabilitas sakit sekian persen, P. Loh, beda ya? Beda banget. Probabilitas jika sakit maka positif, itu beda sama probabilitas jika positif maka sakit. Yang kedua ini sangat dipengaruhi seberapa umum penyakit itu di masyarakat. Tes supersensitif pun bisa banyak positif palsunya kalau penyakitnya langka banget. Wah, itu penting banget. Bisa bikin panik nggak keruan atau salah ambil keputusan ya. Di pengadilan juga katanya, soal DNA. Betul. Contohnya gini, Ahuri bilang, jika terdakwa bukan sumber DNA, P, kemungkinan cocoknya cuma 1:20 juta, Q. Ini ngomongin probabilitas cocok kalau dia bukan sumbernya. Oke. Tapi juri atau pengacara bisa salah tangkap jadi kebalikannya. Jika DNA cocok, Q, maka kemungkinan dia bukan sumbernya ya cuma 1:20 juta, P. Ini penafsiran yang salah kaprah. Nilai probabilitasnya beda, dan seringkali jauh lebih besar dari 1:20 juta itu, tergantung bukti lain. Fatal ini kalau salah. Ngeri juga ya. Salah logika gini. Oke, itu kefalahan kebalikan atau converse. Ada lagi yang kedua, inversi. Iya, inverse. Kalau tadi jika Q maka P, inversi itu jika bukan P maka bukan Q. Contoh dari buku ini lagi-lagi ngena banget. Janji orang tua ke anak. Jika kamu habiskan makan malammu, P, kamu boleh dapat makanan penutup, Q. Nah, secara logika formal yang kaku nih ya, janji ini tuh diem aja soal apa yang terjadi kalau si anak nggak habis makan malamnya. Bukan P, nggak ada info. Mungkin dapat dessert, mungkin nggak. Logikanya nggak bilang apa-apa. Tapi, Ya kita semua tahu lah, anak kecil juga ngerti, maksudnya pasti kalau nggak habis bukan P, ya nggak dapet dessert bukan Q. Kita otomatis mikir gitu, melakukan inversi. persis. Atau ancaman, jika kamu tidak diam, bukan P, saya akan berteriak, bukan Q. Ini udah bentuk inversi, tapi kita paham maksudnya. Nah pertanyaannya, kenapa sih kita gampang banget jatuh ke kesalahan kebalikan sama inversi ini? Kenapa ya? Buku ini bilang, kemungkinan karena dalam obrolan sehari-hari, kita tuh cenderung menafsirkan jika maka bukan cuma satu arah, tapi sebagai bikondisional. P, jika dan hanya jika Q. Oh, jadi kayak dua arah gitu ya? Abiskan makan malam kalau dan hanya kalau kamu mau dessert.
gitu. Betul. Kalau jika dan hanya jika, itu secara logika memang mencakup pernyataan asli, jika habis maka dapat, dan inversinya, jika tidak habis maka tidak dapat. Bahasa kita sehari-hari tuh kayaknya lebih hemat, tapi kurang presisi dibanding logika formal. Kita pakai asumsi, konteks gitu ya. Iya, kita asumsi orang ngomong itu ngasih info yang relevan dan cukup. Jadi pas dengar, jika habiskan, dapat dessert. Kita mikir, ya cuma itu caranya dapat dessert. Studi juga nunjukin kok, kalau dijelasin secara eksplisit bahwa logika formalnya nggak bilang apa-apa soal kalau nggak habis, orang jadi lebih paham bedanya. Menarik. Jadi ada logika obrolan versus logika formal. Nah, nyambung ke sini nih, soal kita suka nambah-nambahin makna. Gimana hubungan jika, maka, sama sebab akibat? Katanya kita suka langsung nyambungin ya. Banget. Insting kita kuat buat ngeliat si P sebagai penyebab si Q. Contoh, jika hujan, P, sepatu saya rusak, Q. Langsung mikir, oh gara-gara hujan nih sepatunya rusak. Iya kan emang bisa jadi karena hujan. Bisa jadi, tapi pernyataan kondisional itu sendiri secara logis nggak menjamin ada hubungan sebab akibat. Dia cuma bilang setiap kali P terjadi, Q juga terjadi, titik. Maksudnya gimana? Bisa jadi itu cuma korelasi aja, atau kebetulan. Atau hujan itu cuma salah satu dari banyak kemungkinan penyebab sepatu rusak. Mungkin ketumpahan cairan kimia, atau digigit tikus, siapa tahu. Logika kondisional nggak bilang P itu satu-satunya penyebab Q, bahkan nggak harus jadi penyebab sama sekali. Contoh tes kimia perak nitrat di buku itu jadi jelas nih. Jika ada garam dapur, P, ditambah perak nitrat jadi keruh, Q. Bener, tapi kalau ada garam lain, kalium klorida misalnya, ditambah perak nitrat, ya keruh juga. Jadi pas lihat keruh Q, belum tentu gara-gara garam dapur P. Tepat sekali. Dulu filsuf Stoa memang suka nyambungin kondisional sama sebab akibat. Tapi logika modern misahin itu. Implikasinya buat kita semua. Wah, sering banget kita nyimpulin sebab akibat cuma gara-gara dua hal terjadi barengan, atau berurutan. Atau cuma karena ada kata jika, maka. Jika saya minum suplemen A, badan jadi enak. Belum tentu suplemen A penyebabnya ya. Belum tentu. Bisa jadi efek placebo, bisa jadi kebetulan pas lagi nggak stres aja. Harus hati-hati banget sama jebakan sebab akibat ini. Oke, poin penting banget. Jadi, udah bahas struktur, wason tes mes bias, konfirmasi kesalahan kebalikan dan inversi, karena mikirnya bikondisional, terus jebakan sebab akibat. Nah, sekarang ada satu bentuk lagi yang malah bagus dan beneran setara secara logis sama jika P maka Q. Apa tuh namanya? Namanya kontrapositif. Bentuknya, jika bukan Q, maka bukan P. Jika bukan Q, maka bukan P. Contohnya? Contoh di buku. Jika Anda melanggar batas kecepatan, P, maka Anda melanggar hukum, Q. Nah, ini makna logisnya persis plek sama dengan kontrapositifnya. Jika Anda tidak melanggar hukum, bukan Q, maka Anda tidak melanggar batas kecepatan, bukan P. Oh iya ya, sama aja artinya. Kalau yang satu benar, yang lain pasti benar. Kalau yang satu salah, yang lain juga salah. Kenapa ini penting? Penting banget. Buat buktiin sesuatu dalam argumen atau matematika, kadang lebih gampang buktiin kontrapositifnya loh. Ini juga alat cek validitas argumen. Kalau ragu sama jika P maka Q, coba cek kontrapositifnya. Kalau kontrapositifnya kedengaran aneh atau salah, berarti yang asli juga salah. Ini juga bisa bantu jelasin contoh logika formal yang kadang bikin kita garu-garu kepala ya. Kayak yang di buku itu, jika bulan terbuat dari keju hijau, P, maka babi bisa terbang, Q. Katanya ini benar secara logika. Kok bisa? Nah, ini sering bikin bingung karena kita mikirnya pakai logika obrolan yang butuh nyambung antara P dan Q. Tapi di logika formal, jika P maka Q itu cuma dianggap salah kalau kondisinya satu. P-nya benar, tapi Q-nya salah. Cuma itu. Jadi kalau P salah atau Q benar, atau dua-duanya salah, pernyataannya jadi benar gitu? Betul. Dalam contoh tadi, bulan dari keju hijau itu kan salah. Babi bisa terbang juga salah. Karena P-nya salah, aturannya bilang seluruh pernyataan kondisional itu dianggap benar secara formal. Oke, itu aturan formalnya. Terus kontrapositifnya gimana bantu mahamin ini? Coba kita bikin kontrapositifnya. Jika babi tidak bisa terbang, bukan Q, maka bulan tidak terbuat dari keju hijau, bukan P.
Nah, kalau yang ini kan jelas banget benernya, ya kan? Iyalah, babi emang nggak bisa terbang dan bulan emang bukan dari keju hijau, jelas benar. Nah, karena kontrapositifnya ini benar, maka menurut hukum logika, pernyataan aslinya, jika bulan keju hijau, maka babi terbang, juga harus dianggap benar secara logis. Ini nunjukin beda antara validitas logika formal sama makna atau kebenaran di dunia nyata kita. Paham. Jadi kontrapositif itu kembaran sejati yang logis, sementara kebalikan sama inversi itu kembaran palsu yang suka nipu. Gitu ya? Wah, tepat sekali rangkumannya itu. Baiklah, mari kita coba tarik benang merah nih dari pembahasan bab 6 Logic Made Easy ini. Pernyataan jika maka, si kondisional ini dasar banget tapi penuh. Jebakan ya ternyata. Strukturnya sih simple, pemicu P dan akibat Q. Tapi interpretasinya itu loh. Kita sering salah anggap sama dengan kebalikannya. Jika Q, maka P. Padahal bisa fatal, kayak di contoh medis atau hukum tadi. Dan kita juga sering anggap sama dengan inversinya. Jika bukan P, maka bukan Q. Karena obrolan sehari-hari kita itu berasumsi hubungannya dua arah, bikondisional. Terus ada bias konfirmasi, kayak di Wasson Task itu. Kita lebih suka cari pembenaran daripada penyangkalan. Ditambah lagi, kita gampang banget loncat ke kesimpulan sebab akibat, padahal belum tentu. Tapi, untungnya ada alat bantu yang kuat, si kontrapositif. Jika bukan Q, maka bukan P. Ini satu-satunya yang logikanya sama persis sama, jika P, maka Q. Paham beda antara kondisional asli, kebalikan, inversi, dan kontrapositif, ini kunci banget buat mikir lurus. Kenapa ini penting buat Anda semua yang dengerin? Ya karena kemampuan ini bikin Anda lebih tajam, ngevaluasi argumen, berita, klaim ini itu, janji politik, bahkan instruksi simpel. Anda jadi lebih kebal sama logika ngawur dan bahasa yang dipelintir. Jadi nggak cuma sekedar tahu info, tapi paham logikanya. Itu baru well-informed beneran. Intinya sih, ini ngelatih otot berpikir kritis. Zaman sekarang, banjir informasi bisa membedah logika itu kayaknya, skill bertahan hidup lah. Setuju banget. Nah, sebagai penutup nih, kami mau lempar satu pertanyaan buat Anda renungkan. Kan tadi kita bahas ya, logika obrolan kita yang pakai asumsi dan konteks itu sering beda sama logika formal yang kaku. Apalagi soal jika maka. Pertanyaannya, seberapa banyak sih sebenarnya kita pakai semacam logika fuzzy, logika yang lebih cair, yang nerima kemungkinan atau derajat kebenaran, bukan cuma hitam putih benar salah, waktu kita ambil keputusan sehari-hari. Dan apa ya dampaknya buat cara kita mikir, debat, dan ngelihat dunia? Pertanyaan bagus tuh buat direnungkan.